Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala yaitu qiyamuhu binafsih. Sifat yang kelima yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsih. Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Bagaimana yang dimaksud berdiri dengan sendirinya? Maknanya ada dua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada zat yang lain untuk menjadikan alam ini. Arti berdiri dengan sendirinya, menjadikan alam ini, menjadikan semua yang baharu. Yang baharu itu selain Allah. Itu semuanya baharu. Atau semuanya adalah alam. Atau semuanya adalah ciptaan. Semua yang Allah ciptakan, yaitu segala yang baharu, Allah tidak membutuhkan kepada zat yang lain untuk membantunya dalam menciptakan segala alam ini yang serta isinya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dengan segala sifatnya yang menjadikan segala alam ini. Nah, jadi yang dimaksud dengan alam selain Allah itu semuanya alam ataupun baharu ataupun ciptaan. Ya. Allah tidak membutuhkan kepada yang lain dan tidak ada yang lain yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena yang lainnya semuanya adalah baharu, artinya membutuhkan kepada pencipta. Semua yang lainnya adalah makhluk, membutuhkan kepada khalik, kepada pencipta. Tapi Allah khalik, pencipta, tidak membutuhkan kepada khalik yang lain untuk menciptakannya. Ya, nah. Jadi ini tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib mengimani dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Nah. Dan tidak wajib dan kita mencari tahu tentang barang yang tertentu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi artinya kita tidak boleh memikirkan kalau kita ini ada yang menciptakan. Lalu Allah siapa yang ciptakan? Itu tidak boleh kita pikirkan karena ini tentang zat Allah. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan engkau pikirkan tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Tapi pikirkan olehmu tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah. Jadi kita hanya tahu keadaannya. Bahwasanya kita tahu Allah tidak butuh kepada zat yang lain untuk mengatur segala alam ini. Dan yang kedua, arti berdiri dengan sendirinya, arti qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada Tuhan yang lain yang menciptakan dirinya.
Karena sifat zat yang bersifat dengan kesempurnaan, sifat zat yang agung hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda kepada kita ini ada, tapi karena ada Allah yang mengadakan. Kemudian kita ini ada orang tua kita yang usahakan. Kita ini ada, sebelum ada didahului oleh tiada. Ya, nah, dan kita ini ada. Kita ini adanya berwaktu. Ya, nah, berwaktu artinya ya, semuanya punya waktu masing-masing dan berakhir. Ya, nah, jadi berbeda dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti mengenal siapa Allah itu. Ya, supaya apabila kita mengenal Allah, lalu kita mengenal siapa diri kita. Ya, nah. Kemudian apabila telah kita ketahui siapa Allah itu dan siapa kita dan siapa khalik dan siapa makhluk, tentu saja kita bisa bersifat dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita bersifat dengan sifat khalik. Yang seperti menganggap dirinya kuasa, menganggap dirinya kaya, menganggap dirinya mampu. Itu adalah semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah hamba, mempunyai sifat yang lemah. Tidak boleh kita berlaku sombong. Nah, karena ini semua yang ada pada kita semuanya karena Allah adakan, barulah ada. Sehingga pantaslah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nah. Jadi apabila kita tidak mengetahui, kadang-kadang kita bersifat dengan sifat ketuhanan. Nah, menganggap diri kita yang mampu, menganggap diri kita yang kaya, dan menganggap diri kita ini tidak akan berakhir. Itu adalah semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimiliki oleh makhluk dan tidak ada pada makhluk. Kemudian sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada zat yang lain. Membutuhkan kepada zat yang lain yang menciptakannya. Itu mustahil. Mustahil Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Nah, kita hanya meyakini Allah itu yang awal. Allah itu zat. Allah itu zat yang sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Tidak perlu dan tidak boleh kita memikirkan siapa yang menjadikan Allah itu. Tidak boleh. Kita hanya boleh mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Tidak boleh kita pikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan dapat dicerna oleh akal yang ada pada manusia. Ya, bisa dipahami ini, Bu? Maksud Allah berdiri dengan sendirinya, pertama, Allah tidak butuh kepada zat yang lain untuk menciptakan segala yang ada. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya. Bisa dipahami? Ya, nah. Jadi lawannya mustahil pada Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada zat yang lain untuk menciptakan dirinya. Dan karena zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala serta sifatnya tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ya, nah, dan tidak dimiliki oleh Tuhan yang lain. Nah, hanya sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada zat yang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah bukan sifat. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat. Ya, zahirnya zat, batinnya zat. Wal awwalu, Allah yang awal. Wal akhiru, Allah yang akhir. Wal zahiru, wal batinu, Allah yang zahir dan Allah yang batin. Ya, nah. Kemudian zat Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil lapang. Artinya tidak mengambil tempat. Berbeda dengan kita butuh kepada tempat. Tidak bisa kita bergantung tanpa tempat. Ya, membutuhkan kepada tempat. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil tempat. Apabila zat makhluk seperti kita ini butuh kepada tempat. Ya, nah, butuh kepada tempat untuk meletakkan dan ada di suatu tempat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat dan tidak ada di suatu tempat. Ya? Tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada tempat dan tidak ada di suatu tempat. Jadi tidak boleh kita bayangkan apakah di sisi kanan, apakah di kiri, apakah di atas, apakah di bawah, apakah di belakang, apakah di hadapan. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Artinya semua yang kita bayangkan itu semuanya salah. Nah, semua yang kita bayangkan di mana, bagaimana bentuknya, nah, di mana adanya, semuanya yang kita bayangkan itu adalah salah. Nah, karena semua yang kita bayangkan itu semuanya baharu, semuanya ciptaan. Nah, tidak mungkin sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zat Allah tidak memerlukan kepada zat yang lain? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Nah, bukan sifat. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Bukan sifat, tetapi zat. Zat yang tidak membutuhkan kepada zat yang lain. Zat yang tidak mengambil lapang. Dan berbeda dengan ciptaan makhluk, semuanya mengambil tempat. Semuanya ada tempat. Coba bayangkan barang yang bisa kita lihat yang tidak ada tempat. Yang tidak ada gravitasi jatuh. Nah, semuanya membutuhkan kepada tempat. Yang lagi pipetnya hanjim gantung, membutuhkan pada tempat. Ya, nah, dan berbentuk. Kemudian bagaimana dipahami Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada zat yang lain. Allah tidak perlu kepada siapa yang menciptakannya dan tidak mengambil lapang. Karena Allah Subhanahu wa taala terkaya dari tiap-tiap ciptaannya. Dan Allah Maha Kaya atas semua ciptaannya, semua alam ini. Dan artinya Maha Kaya, Allah bisa menghendaki apa saja yang Allah inginkan dan tiada batasnya. Nah, hana batas. Nah, tiada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala kaya dari tiap-tiap ciptaan. Dan apa saja yang hendak Allah ciptakan, maka Allah mampu menciptakannya. Dan mampu menciptakan beribu-ribu kali daripada yang diinginkannya. Nah,
Jadi makanya mesti ini kita ketahui supaya kita mengenal siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya apa? Mana dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu binafsih? Buktinya yaitu dengan alam ini. Bagaimana yang dimaksud dengan alam ini sebagai bukti Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih? Karena alam ini tidak kaya pada zat dan tidak kaya pada sifat. Ya. Zat alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat alam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan buat alam sebelumnya tiada. Kemudian Allah adakan, barulah ada. Hukum nunggu. Dipahami. Disimak dengan serius, kemudian dipahami. Serius untuk menjawab-jawab. Apabila barang yang tidak bisa dipahami, mesti ditanyakan kembali. Mana bukti yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Dalilnya yaitu alam ini. Bagaimana yang dimaksud alam ini sebagai dalil Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya? Karena alam ini tidak terkaya pada zat dan tidak terkaya pada sifat. Artinya zat alam ini adalah milik Allah. Dan sifat alam ini juga milik Allah. Dan awalnya segala alam ini tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, barulah ada. Makanya dikatakan dengan baharu ciptaan. Semua yang ada dalam alam ini, baik yang terlihat oleh mata secara zahir maupun yang dipikirkan oleh pikiran, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada di alam ini, tidak ada satupun yang baharu yang terjadi di luar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mandum semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti qiyamuhu binafsih. Allah berdiri dengan sendirinya. Maknanya ada dua. Yang pertama, tidak butuh kepada Tuhan yang lain ataupun kepada zat yang lain ataupun kepada makhluk yang lain untuk membantunya dalam menciptakan segala sesuatu. Dan yang kedua, Allah tidak butuh kepada zat yang lain untuk menciptakan dirinya. Mustahil. Mustahil. Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah mungkin Allah membutuhkan kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan alam ini dan untuk menciptakan dirinya. Yang mustahil. Jadi segala yang telah kita ketahui ini wajib kita yakini. Bukan wajib percaya, tetapi wajib yakin. Percaya itu siapa yang percaya? Akal. Kalau yakin, hati.
Dan ada orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tetapi mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Dan mereka tidak meninggalkan larangan Allah. Apakah mereka yakin? Tidak. Mereka tidak yakin, hanya percaya. Kalau mereka yakin dengan hatinya, tentu saja hatinya itu memerintahkan kepada anggotanya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga orang Islam. Mereka juga beriman, percaya. Ya, mereka percaya imannya secara zahir. Mereka tidak beriman dengan hatinya. Mereka hanya beriman dengan akalnya. Sehingga hati mereka itu tidak bisa memerintahkan anggotanya pada barang-barang yang diperintahkan dan tidak bisa melarang barang-barang yang dilarangkan. Nah. Jadi segala sifat Allah yang kita pelajari, yang kita ketahui, wajib kita yakini. Jangan hanya percaya, tetapi wajib kita yakini seperti itu. Apa yang wajib kita yakini? Pertama, wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada zat yang lain untuk menciptakan alam ini. Itu percaya atau yakin? Wajib yakin. Nah. Percaya dengan yakin beda. Percaya itu dipercaya oleh akal. Dan mesti diyakini oleh hati. Orang yang percaya tidak akan tergerak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang yakinlah yang tergerak mengerjakan perintah dan yang tergerak untuk meninggalkan larangan. Jadi arti iman itu percaya dan yakin. Bukan iman hanya percaya, arti iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan yang hakikatnya apa? Yakin. Seyakin-yakinnya tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat yang menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya percaya. Karena akal itu tidak bisa memerintahkan anggota. Akal itu tidak bisa memerintahkan orang jangan mencuri, orang jangan berzina. Tidak bisa memerintahkan tangan dan kaki, dan tidak bisa memerintahkan mulut. Tapi yang memerintahkan tangan, kaki, dan mulut adalah hati. Maka iman itu yang diyakini oleh hati. Beryakin. Percaya dengan yakin kan beda. Percaya yakin beda. Percaya itu adalah iman secara zahir. Tapi yakin itulah iman secara batin. Iman yang ada di dalam hati. Kalau percaya saja iman yang ada pada akal. Jadi maka jangan heran orang yang mengaku dirinya hamba Allah, tapi mereka tidak berusaha mengerjakan perintah dan mereka tidak berusaha meninggalkan larangan. Bisa dipahami ini, Bu? Bisa dipahami, bisa? Nyana yang menyalahi dengan pikiran penghaju. Jadi tugas kita hari ini, kita hanya mengamalkan barang yang telah kita ketahui, dan tidak perlu ingin tahu lebih tentang zat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak perlu. Untuk kita pikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dipikirkan. Gimana?
Gimana? Kan berdirinya arti jihdeng. Arti berdiri maknanya ini umum. Arti berdiri memerintahkan, mendirikan, menjadikan dan menyempurnakan. Ya, artinya mendirikan alam ini, menjadikan alam ini. Artinya berdiri dengan sendirinya. Itulah maksudnya. Ya, kan berdiri mesti lagi namanya hanya gedang. Lalu gedang gerau. Kita kaji gedang, bedah gerau gedang. Kita nyawa biji gedang gerau. Ada anak kau pedang kaya ni. Ya, tapi maksudnya di sini ialah mendirikan. Arti mendirikan, menjadikan, menciptakan semua yang baharu. Mana yang baharu? Coba jawab. Apa yang baharu? Alam. Makna lebih depan. Baharu. Mana yang dimaksud dengan yang baharu? Ya. Lebih tepat, lebih simple, ringkas. Ya, selain daripada Allah semuanya baharu. Cuman dah. Hana payah ada yang dah selain Allah. Mandum. Lat batat gaya batai syurga neraka, matauro bulian semuanya. Dahulu dan sekarang dan selagi yang akan datang semuanya baharu. Semuanya adalah ciptaan. Artinya Allah mendirikan, menciptakan semuanya. Yang selain Allah itu dengan sendirinya. Tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk membantunya. Sehingga mampu Allah ciptakan seperti ini. Tidak mampu. Tidak ada. Dan tidak ada zat yang lain yang menyamainya. Apalagi yang melebihi daripadanya. Hanya Allah yang mampu menciptakan semua alam ini. Semua yang baharu. Hanya Allah yang mampu menciptakan semua yang baharu. Tidak mampu diciptakan oleh makhluk yang lain ataupun oleh zat yang lain. Kemudian yang kedua, addi qiyamuhu binafsi. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan alam. Dan juga Allah tidak butuh kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya. Lalu, siapa yang menciptakannya? Itu tidak boleh kita pikirkan. Tentang zat Allah SWT. Kita hanya wajib percaya Allah tidak perlu kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya. Tidak boleh bertanya lalu siapa yang menciptakan Tuhan, itu tidak boleh. Kita hanya wajib beriman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada yang menciptakannya. Mentok, hinan mentok. Anali cabang, lalu siapa, lalu ini, lalu bagaimana, tidak ada lagi, mentok. Habis surah hinan. Habis surah. Kananya tentang zat. Hinan mentok. Jadi tugas kita setelah kita ketahui barang yang demikian itu, lalu kita yakini. Setelah kita yakini, lalu kita agungkan bahwa inilah Tuhan yang selama ini aku sembah. Jadi kita ini tidak mesti berputus asa. Walaupun tidak ada yang lain, tidak ada manusia yang lain membantu, tapi kita tidak putus asa karena ada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan, menjadikan dan memberikan apa yang diinginkan oleh makhluknya. Semuanya ada di dalam genggaman
Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita ini sebagai makhluk bukan khalik. Jangan kita bersikap ataupun bersifat dengan sifat yang ada pada khalik. Kita merasa kuat, merasa kaya, merasa bangga, merasa mampu, merasa tidak mati, merasa tidak lemah. Itu tidak boleh. Yang kuasa hanya Allah, yang mampu hanya Allah. Semuanya ada di tangan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita ini bisa merendah, bisa jatuh dan mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat buruk yang ada dalam hati, sifat yang tercela yang ada dalam hati bisa kita hilangkan karena kita mengenal siapa diri kita ini. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbi. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa dirinya? Dirinya itu makhluk. Dirinya sebelum ada Allah adakan baru ada. Dirinya itu lemah. Kemudian dirinya setelah lemah, kemudian mampu, Allah berikan kemampuan. Kemudian dirinya nanti akan tiada kembali. Kemudian dirinya itu bergantung kepada Allah. Itu adalah dirinya. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha kuasa, yang maha menciptakan. Yang memberikan kehidupan kepada makhluk. Yang menciptakan semua alam. Dan Allah mampu mentiadakan semua alam. Semua yang Allah kehendaki ada di dalam sifat kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dengan daturi lagi dengan kita mengenal Allah, lalu kita mengenal diri. So kita ini adalah hamba. Tidak patut kita ini melanggar dengan perintah Allah Khalik, pencipta yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan kita iman, yang memberikan kita Islam, yang memberikan kita sehat. Tidak pantas kita ini kufur ataupun menantangnya. Artinya menantangnya, mengerjakan barang-barang yang dia benci. Kita lebih suka kepada barang-barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menantangnya. Kenapa berani kita tantang? Karena kita tidak mengenal siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat perlu ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itu selesailah manusia daripada segala masalah. Dan keluar daripada segala masalah. Dan bisa berjalan kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ilmu imannya sangat penting. Ilmu iman. Inilah ilmu iman. Ilmu tauhid itu ilmu iman. Bagaimana kita meyakini Allah? Mesti kita kenal yang mana Allah itu. Dengan kita mengenal Allah, lalu kita mengenal siapa Allah itu. Lalu kita mengenal siapa kita ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sering bersifat dengan sifat Allah. Sombongnya sifat Allah. Pakaian Allah, selendang Allah. Tidak boleh kita pakai. Sombong, angkuh, merasa mampu, merasa kaya, merasa ini, merasa itu. Padahal kita ini Allah jadikan dari setetes mani yang sangat hina. Kemudian Allah jadikan jasad kita, kemudian Allah tiupkan roh dalamnya sehingga kita hidup. Setelah kita hidup, kita melanggar. Nauzubillah. Maka dalam kesempatan yang ada, kita ini masih dalam Islam, kita ini masih orang beriman, kita ini masih sehat, kita ini masih punya kesempatan, maka kita pergunakan sedikit demi sedikit
waktu, kita luangkan waktu untuk berusaha mengerjakan perintah Allah, dan kita usaha sedikit demi sedikit untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.